Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, ibu-ibu, mbak-mbak yang kami hormati, Prof. Laili Komariah, MSI, serta rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Mula Warman yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Norkumala Dewi, kemudian ada Ibu Syifa Hanum Budiawati. Halo Ibu Syifa. Halo Bu, terima Iya. kasih Ibu Nur Mukumala. Ya, kemudian ada Ibu Yustina Rumaida. Halo Ibu Yus. Halo Bu Nurmala, selamat malam. Selamat malam. Lalu ada Mbak Intan Beauty. Halo Mbak Intan. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kemudian ada Mbak Nadia Rahma. Halo Mbak Nadia. Iya, sepertinya jaringannya ya. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Analisis Kesiapan Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Pedoman Mutu Berbasis Risiko di Tingkat Satuan Pendidikan. Topik ini kami pilih karena implementasi sistem penjaminan mutu saat ini tidak hanya berfokus pada pemahaman atau pemenuhan standar, tetapi juga menuntut satuan pendidikan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang dapat memenuhi pencapaian mutu pendidikan. Dalam konteks tersebut, kepala sekolah memegang peran yang sangat strategis sebagai pemimpin perubahan yang menentukan keberhasilan penerapan penjaminan manajemen mutu berbasis risiko. Baik, Bu Syifa, silakan di-share screen dulu. Nah, baik, tanpa berlama-lama izinkan kami memulai presentasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, ini sudah tertampil atau terlihat semua sama rekan-rekan ya? Ya Bu. Sudah, oke baik. Kita langsung ke slide selanjutnya, Bu Syifa. Ya, saya akan bacakan untuk latar belakang, konteks dan urgensi penelitian. Menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan sistem penjaminan mutu internal SPMI dengan siklus PPE-PP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sebagai kerangka utama penjaminan mutu di satuan pendidikan. Namun, implementasi SPMI masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengantisipasi risiko yang dapat menghambat pencapaian standar mutu. Integrasi prinsip manajemen risiko ke dalam siklus mutu pendidikan merupakan paradigma baru yang semakin relevan. Faktor risiko internal, kompetensi SDM atau sumber daya manusia, infrastruktur, budaya sekolah, maupun eksternal yaitu perubahan regulasi, kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Perbedaan kesiapan antar sekolah semakin nyata, khususnya di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal yang menghadapi keterbatasan sumber daya, teknologi, dan akses pendampingan mutu secara signifikan. Terima kasih. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Makalah ini merumuskan 7 pertanyaan utama sebagai berikut. Yang pertama, apa konsep dasar manajemen mutu terpadu atau TQM dan pedoman mutu berbasis risiko dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua, apa dasar hukum dan kebijakan yang melandasi manajemen mutu berbasis risiko di satuan pendidikan.
Yang ketiga, apa saja komponen kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan pedoman mutu berbasis risiko. Kemudian yang keempat, apa indikator dan instrumen yang digunakan untuk menganalisis kesiapan sekolah. Selanjutnya, bagaimana tahapan implementasi pedoman mutu berbasis risiko di tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, apa tantangan dan faktor penghambat dalam implementasi pedoman mutu berbasis risiko? Dan yang terakhir, bagaimana strategi penguatan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan pedoman mutu berbasis risiko? Selanjutnya, Mbak. Ya, tujuan penulisan yang pertama menjelaskan tahapan implementasi pedoman mutu berbasis risiko di tingkat satuan pendidikan secara sistematis, kemudian mengidentifikasi tantangan dan faktor penghambat dalam proses implementasi pedoman mutu berbasis risiko. Kemudian merumuskan strategi penguatan kesiapan sekolah agar mampu mengimplementasikan pedoman mutu berbasis risiko secara efektif dan berkelanjutan. Yang keempat, mendeskripsikan konsep dasar manajemen mutu terpadu (TKM) dan pedoman mutu berbasis risiko dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, menjelaskan dasar hukum dan kebijakan manajemen mutu berbasis risiko yang berlaku di Indonesia. Kemudian, mengidentifikasi komponen-komponen kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan pedoman mutu berbasis risiko. Dan yang terakhir, menguraikan indikator dan instrumen analisis kesiapan sekolah terhadap implementasi mutu berbasis risiko. Kemudian selanjutnya silakan Ibu Syifa. Baik, terima kasih Ibu Nurkumala Dewi. Saya lanjutkan tentang konsep dasar TKM dalam pendidikan. Filosofi dan prinsip utama TKM. Manajemen mutu terpadu atau TKM berlandaskan filosofi perbaikan mutu berkelanjutan atau continuous improvement yang melibatkan seluruh anggota organisasi. TKM berfokus pada kepuasan pelanggan, yaitu peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan. TKM dalam konteks SPMI dan manajemen risiko. Di Indonesia, implementasi TKM diwujudkan melalui sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Pendekatan manajemen risiko memperkuat siklus PPEPP agar bersifat antisipatif dan berbasis data, sehingga sekolah mampu mendeteksi potensi hambatan mutu sebelum terjadi dan merespon secara terstruktur. Kemudian, pedoman mutu berbasis risiko, konsep dan tujuan. Pendekatan risk-based quality management mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam siklus mutu pendidikan. Tujuannya adalah melakukan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat menghambat pencapaian standar mutu. Pendekatan ini tidak menggantikan SPMI yang sudah ada, melainkan memperkuat siklus PPEPP agar lebih antisipatif dan responsif terhadap potensi hambatan mutu. Nah, karakteristik utama ada 4 dalam pedoman mutu berbasis risiko ini. Yang pertama adalah antisipatif, yang kedua berbasis data, yang ketiga terintegrasi tata kelola, dan yang keempat berjenjang risiko. Selanjutnya adalah tentang kerangka manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Ini ada 4 indikator ya. Yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi, proses berkelanjutan yang menghubungkan seluruh tahapan manajemen risiko, melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dan terstruktur dalam setiap siklusnya. Yang kedua adalah evaluasi dan perlakuan risiko, yaitu bahwa penentuan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan. Perlakuan risiko mencakup mitigasi, transfer, penerimaan, atau penghindaran risiko secara terencana. Yang ketiga adalah identifikasi dan analisis risiko, yaitu pemetaan risiko sekolah meliputi kompetensi guru rendah, gangguan infrastruktur, perubahan regulasi, dan risiko reputasi.
Analisis ini mencakup probabilitas dan dampak resiko. Dan yang terakhir adalah pemantauan peningkatan berkelanjutan, bahwa penetapan konteks internal dan eksternal sekolah. Hasil evaluasi risiko harus menjadi masukan perbaikan standar mutu secara berkelanjutan dan adaptif. Selanjutnya, silakan Ibu Justina Romaida. Ya, baik. Terima kasih Bu Siva. Kaitan pedoman mutu berbasis resiko dengan siklus PPEPP. Ada 4. Yang pertama adalah penetapan. Pertimbangan resiko dilakukan saat menetapkan standar mutu, memastikan standar yang ditetapkan realistis dan antisipatif terhadap potensi resiko. Yang kedua, evaluasi dan pengendalian. Deteksi dini penyimpangan dilakukan melalui analisis resiko secara berkala, memungkinkan pengendalian mutu yang lebih responsif dan tepat sasaran. Yang ketiga, pelaksanaan. Mitigasi risiko operasional dilakukan selama pelaksanaan program mutu agar implementasi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, peningkatan. Hasil evaluasi risiko dijadikan masukan untuk perbaikan standar mutu secara berkelanjutan, mendorong peningkatan kualitas yang berbasis data. Selanjutnya, dasar hukum dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan berbasis resiko. Implementasi pedoman mutu berbasis resiko di satuan pendidikan didukung oleh sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum yang kuat. Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka kebijakan yang adaptif dan dapat diintegrasikan dengan prinsip manajemen risiko dalam sistem penjamin mutu pendidikan nasional. Ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan bermutu di Indonesia, mewajibkan setiap satuan pendidikan memenuhi standar nasional. Yang kedua, Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang SPMI Dikdasmen adalah mengatur sistem penjaminan mutu internal di jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui siklus PPMP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Yang ketiga, standar nasional pendidikan adalah 8, yaitu mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan sebagai acuan mutu yang harus dipenuhi sekolah. Yang keempat, Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tertinggi, yaitu meskipun berfokus pada pendidikan tinggi, regulasi ini memuat prinsip adaptasi manajemen risiko yang relevan dan dapat diadopsi oleh satuan pendidikan di semua jenjang sebagai referensi penguatan sistem mutu berbasis risiko. Selanjutnya, komponen kesiapan sekolah. Di sini ada 4. Yang pertama, kepemimpinan dan kompetensi sumber daya manusia, di mana kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam memahami manajemen risiko dan mutu pendidikan. Yang kedua, budaya mutu dan budaya sadar risiko adalah internalisasi budaya mutu dan kesadaran risiko di seluruh warga sekolah sebagai fondasi implementasi pedoman mutu berbasis risiko secara berkelanjutan. Yang ketiga, sistem dokumentasi dan data mutu, di mana ketersediaan sistem dokumentasi mutu yang terstruktur, termasuk EDS, rapor pendidikan, dan data pendukung pengembalian keputusan berbasis risiko. Yang keempat, sarana pembiayaan dan dukungan pemangku adalah kecukupan sarana prasarana dan anggaran pendukung mutu, serta dukungan aktif dari pengawas komite sekolah dan dinas pendidikan. Selanjutnya, indikator dan instrumen analisis kesiapan sekolah. Yang pertama, komponen dan indikator kesiapan. Ada 4, yaitu visi kebijakan mutu tertulis dan terkomentasi atau kepemimpinan. Yang kedua, presentasi guru yang memahami manajemen risiko. Yang ketiga, ketersediaan EDS dan rapat pendidikan sebagai data mutu. Yang keempat, frekuensi rapat mutu dan tindak lanjut hasil evaluasi. Yang kedua, instrumen dan skala kesiapan. Ada
Yang pertama, anggaran pendukung implementasi mutu berbasis risiko atau pembiayaan. Yang kedua, dukungan pengawas dan komite sekolah atau pemangku kepentingan. Yang ketiga, skala kesiapan. 1. Belum siap. 2. Cukup siap. 3. Siap. 4. Sangat siap. 4. Sumber data atau EDS, rapor pendidikan, observasi, wawancara kepala sekolah. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Ibu Intan. Silakan Bu Intan. Terima kasih. Mbak Intan, suaranya kurang jelas. Pemahaman manajemen resiko. Minimnya pemahaman warga sekolah terhadap konsep manajemen resiko ini menjadi hambatan utama. Lalu adanya infrastruktur dan teknologi yang terbatas, terutama di wilayah 3T, yang mempersulit implementasi sistem dokumentasi dan pemantauan mutu berbasis data. Lalu tantangan selanjutnya itu adanya kendala SDM dan data. Dengan keterbatasan SDM dan kompetensi dalam analisis resiko dan pengolahan data, menghambat pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang efektif. Lalu adanya keterbatasan pembiayaan untuk pelatihan dan dokumentasi, serta budaya keterbukaan terhadap resiko yang belum terbentuk di lingkungan sekolah. Oke, next, selanjutnya. Oke, strategi penguatan kesiapan sekolah yaitu yang dapat dilakukan penguatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dan peningkatan literasi mutu serta manajemen resiko bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan. Lalu melakukan kolaborasi dan pendampingan terutama di wilayah 3T. Lalu dapat melaksanakan pengembangan sistem dokumentasi mutu yang sederhana namun konsisten. Memastikan data seluruh data itu tercatat, terkelola dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dan pastinya membangun budaya sadar risiko secara bertahap di lingkungan sekolah, disertai dengan penyesuaian skala dan kompleksitas instrumen manajemen risiko sesuai dengan kapasitas sekolah masing-masing. Ya, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia, diaktifkan dulu mikrofonnya. Halo Bu. Ya, silakan. Pakai dulu nih. Apakah suara saya kedengaran? Iya, sudah terdengar Mbak. Ama ganti pinjaman. Oh, ama bukan sepeda. Ama. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, penguatan SPMI, pedoman mutu berbasis resiko, memperkuat SPMI dengan prinsip antisipatif dan data driven, menjadikan jaminan mutu lebih responsif terhadap dinamika pendidikan. Yang kedua, kesiapan dan implementasi. Kesiapan sekolah ditentukan oleh 6 kelompok utama dan implementasi dilaksanakan melalui 6 tahap siklus keberlanjutan yang struktur dan restruktur. Yang ketiga, landasan regulasi. Landasan hukum dan kebijakan penjamin mutu pendidikan sudah tersedia dan bersifat adaptif, mendukung integrasi manajemen risiko ke dalam sistem mutu. Yang keempat, tentang konseptual. Tantangan besar terutama di wilayah 3T harus diatasi secara kontekstual melalui strategi penguatan kapasitas dan pendampingan yang proporsional. Silakan dilanjut Mbak Nadia, sarannya. Saran bagi sekolah. Lakukan analisis kesiapan mandiri menggunakan indikator sederhana dan struktur sebelum melalui
implementasi penuh pedoman mutu berbasis resiko melalui dari komponen yang paling siap dan kembangan secara bertahap melalui kapasitas satuan pendidikan bagi dinas pendidikan dan pengawas. Berikan pendampingan proporsional dan kelanjutan kepada sekolah dengan prioritas khusus pada wilayah geografis sulit atau disebut 3T. Dampingan mencakup pelatihan manajemen risiko, penguatan dokumentasi mutu, dan supervisi implementasi SPMI berbasis risiko bagi peneliti dan peneliti lanjutan. Lakukan kajian empirik berbasis studi kasus di berbagai jenis dan jenjang sekolah untuk memperdalam pemahaman implementasi pedoman mutu berbasis risiko secara konseptual dan komprehensif. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung ke ini aja, slide yang pertama tadi supaya ini sebelum kita akhiri. Ya. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai analisis kesiapan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pedoman mutu berbasis risiko di tingkat satuan pendidikan. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa keberhasilan implementasi pedoman mutu berbasis risiko ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan kepala sekolah, baik dari aspek kepemimpinan, pemahaman terhadap manajemen risiko, maupun komitmen dalam membangun budaya mutu di satuan pendidikan. Dengan kesiapan yang baik, pengelolaan mutu di sekolah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kami menyadari bahwa penyusunan dan penyampaian materi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan arahan dari Prof. Laili sebagai dosen pengampu, sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kami ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyampaikan dan memaparkan materi. Izin berpantun, bantu cakepnya. Diaktifkan dulu mikrofonnya, ibu-ibu yang cantik. Ya. Jalan-jalan ke tepian Mahakam. Cakep. Iya, airnya tenang mengalir perlahan. Cakep. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga ilmu ini membawa manfaat di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama. Recording stopped.